Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Vicky Mos 24 dan saya narakan sebagai pengisi suara episode 132 TSDK 129. Selamat mendengarkan semuanya. Apa? Bagi keduanya setelah mendengar cerita dari sang sahabat. Kan, benarkan apa kata gue? Kata Filda antusias dengan kabar kehamilan Alicia. Lo berucap seolah lo tahu aja. Darius berucap sambil memicingkan matanya ke arah Filda yang sok tahu. Pasalnya Filda tak pernah memberitahunya apapun soal keadaan sahabatnya yang ternyata sudah berbadan dua itu. Lalu seorang wanita, Yus. Gerak-gerik dia tuh mencurigakan banget belakangan ini. Makanya gue saranin dia pakai test pack 2 minggu yang lalu. Beras Filda mengingat kejadian 2 minggu lalu, saat dimana ia meminta tolong pada sepupunya untuk memberikan test pack yang kemudian diberikan secara rahasia pada Alicia. Sebab ia curiga akan berat badan Alicia yang naik dan juga nafsu makan Nyonya Muda Prasetyo itu meningkat. Namun, karena beberapa kejadian menimpa Alicia hingga mereka baru saja bertemu sekarang dan menanyakan secara langsung, sebab tak afdol rasanya bagi para sahabatnya. Mereka membahas sesuatu yang penting jika hanya lewat udara, apalagi Alicia pernah mengatakan pada kedua sahabatnya jika ponselnya kadang-kadang diambil alih oleh si tuan suami dominannya. Padahal kenyataannya bukan hanya sering diambil alih, malah sudah disadap sepenuhnya. Kok gue tersinggung ya dengan ucapan lo? Naluri wanita. Tekan Alicia. Pasalnya ia tak curiga apapun soal keadaan dirinya yang tengah bunting janin. Bukan bunting karena banyak makan. Bumil mah baperan. Celutuk Filda. Tuh, mulut minta disentil ya. Geram Alicia. Santainya. Lo lihat ajudan lo bahkan gak membiarkan satu orang pun mendekat ke meja kita. Filda berucap sambil melirik sekitar. Posisi Nyonya Muda keluarga Prasetyo memang tiada tandingnya. Beberapa pengawal dan ajudan berjaga. Bahkan selain dirinya dan Darius, tak ada pengunjung lain yang biarkan masuk ke kantin kampus. Jadi dari sekarang, kapan gue resmi jadi paman nih? Darius ikut menipali. Dia masih berusia 13 minggu, kurang lebih 23 minggu lagi sih. Sisik Alicia mengelus lembut perutnya. Di matanya nampak berbinar bahagia, dan itu semua tak lepas dari pengamatan kedua sahabatnya. Selamat ya, Beb. Akhirnya gue akan dapat ponakan. Filda menghambur ke pelukan Alicia dengan mata berkaca-kaca. Ikut bahagia melihat binar bahagia di mata Alicia. Tuan Prestir, apakah dia sudah tahu? Tanya Darius memastikan. Alicia menghela nafas panjang. Ia melerai pelukan dari Filda, kemudian mendekatkan tubuhnya. Ia melanjutkan ceritanya, menceritakan semua kejadian yang terlewatkan oleh kedua sahabatnya, termasuk kejadian di mana Dinata mengungkapkan perasaannya di taman rumah sakit saat ia minta pisah, karena takut Daniel tak akan menerima janinnya. Namun malah tuan suaminya itu lebih dahulu tahu keberadaan sang calon bayi daripada dirinya. Bahkan tuan suaminya sudah menjaga dirinya juga bayinya dengan memanipulasi pil KB jadi pil vitamin ibu hamil dan penguat kandungan. Cukup cerdik memang cara bermain seorang tuan muda Daniel Prasetyo. Menurut gue sih, tuan suami lo itu beneran cinta sama lo, bukan seminggu lalu saat ia mengatakan perasaannya, tapi jauh sebelum itu. Gue bisa lihat sejak kita dipindah tugas magang di perusahaannya, dan lo langsung diangkat sebagai asisten. Padahal semua pegawai yang bekerja di bawahnya tahu jika dia tak sembarangan mempercayai orang, malah langsung satu ruangan. Karena dari yang gue tahu, suami lo itu tipe pemimpin yang tak suka ada orang lain yang bekerja dalam satu ruangan yang sama, bahkan dengan papanya sekalipun. Tapi dia langsung mau satu ruangan dengan lo. Darius menerawang pada saat mereka magang di kantor utama Prasetyo Club. Penjelasan panjang lebar Darius yang disetujui oleh Filda. Alicia nampak merotasikan bola matanya mencoba mengingat. Yang terlintas dalam benaknya tidak sama dengan pemikiran kedua sahabatnya. Itu karena dia suka ngeliat gue kesusahan. Lo tahu sendiri kan gimana dia berbuat semena-mena sama gue waktu itu? Kesal Alicia. Mungkin aja itu cara dia buat. Ucapan Darius terhenti saat seorang pelayan mendekat dengan nampannya yang berisikan pesanan mereka yang disambut berlebihan oleh ajudan. Ajudan Diana maju. Ia mengambil peralatan makanan kosong, kemudian diambilnya sebagian dari pesanan Nyonya Mudanya. Terus diicipnya sedikit. Merasa tak ada apa-apa, barulah diserahkan ke hadapan Nyonya Mudanya. Seperti seorang raja saja yang banyak musuh pada masanya. Tapi tidak menutup kemungkinan, sebab banyak oknum yang menginginkan posisi Alicia, mengingat status Alicia sebagai Nyonya Muda Prasetyo sudah tersebar luas. Gue berasa makan siang dengan raja, Ratu Korea-Korea terdahulu, bisik Filda. Alicia memutar bola mata. Memang, semua ini berlebihan.
Berlebihan bagi dirinya yang selama ini hanya seorang yang dipandang sebelah mata. Ia tak pernah membayangkan kehidupan akan sampai tahap ini. Orang-orang biasa menyebutnya dari Upik Abu berubah menjadi Cinderella. Namun ia salah satu orang yang tak tertarik cerita Cinderella ini. Tapi malah ia mengalami kejadian itu di hari yang sama, namun berbeda tempat. Tepatnya di sebuah pulau dewata Bali. Seorang pria dewasa memicikkan matanya di dalam mobil yang dikendarainya kala melewati sebuah bangunan musuh yang banyak orang keluar masuk dalam sana. Namun fokus pria itu pada sosok wanita paruh baya yang tengah diamuk oleh beberapa orang. Sebagian memilih merekam dan sebagian lagi melemparinya botol mineral, kemudian berlalu pergi. Ali menghentikan bahu acuh, ia kembali fokus ke jalan. Namun karena kejadian di jalan itu sedikit terlambat, saat akan menginjak pedal gas, teriakan massa di sana semakin menjadi-jadi. Mengolok si wanita parubaya yang kondisinya kini sudah sekarat, membuat semua perhatian teralihkan termasuk sekretaris Ali yang kini menoleh ke arah pertunjukan. Pencuri! Bunuh saja dia! Dasar pembawa sial! Patahkan saja tangannya! Bukankah dia istri dari almarhum Dinata, pemilik perusahaan ADR Dinata? Ya itu dia! Wah, nyonya besar yang sombong kini menjadi gelandangan pencuri. Pencuri di sebuah warung makan kecil. Sungguh rendah sekali seleramu, tapi lebih rendah harga dirimu. Hanya saja pencuri uang negara hingga ditembak mati. Puk, puk, puk. Rasakan. Ya, memang sejarah tak pernah terlupakan. Apalagi jika orang bersangkutan selama masa jayanya hanya bisa menebar kesombongan seperti Maria. Ya, wanita parubaya yang kini terkapar mengenaskan itu adalah Maria, ibu tiri dari Alicia. Ali menatap nanar, kasihan. Sedetik, 2 detik, 3 detik. Hari ini aku bersumpah, aku percaya karma nyata adanya. Seolah seringnya miris tampak di bibirnya. Rasa kasihannya dalam hitungan detik tergantikan dengan rasa puas akan apa yang diperoleh Maria atas perbuatannya pada nyonya mudanya dahulu. Kalau kata mak-mak tukang gosip kanting perusahaan istilahnya adalah asap ibu tiri jahat merenggang nyawa oleh 1000 tangan warga dan terkapar mengenaskan di bawah sepatu-sepatu obral. Ali berucap sambil membayangkan bagaimana jam makan siang di kantin perusahaan selalu direcoki dengan bisik-bisik mak-mak pecinta film di salah satu siaran ikan terbang pada zamannya. Merasa tak ada hubungan dengan dirinya, dengan kejadian yang menimpa mertua tiri dari tuan mudanya, Ali memilih abai. Ia yang memang tak memiliki rasa kemanusiaan selain pada keluarga majikannya, tak berpikir untuk menolong. Ia sibuk dan tak ada waktu untuk terlibat dengan orang asing. Ia menghargai waktunya. Ia tak akan membuang-buang waktu pada orang yang banyak membuat masalah dalam hidup istri tuan mudanya, bukan? Tapi menghela nafas, Ali melajukan mobilnya. Ia kemudian melakukan panggilan melalui headset Bluetooth yang bertengger telinganya. Warung makan XTV, bubarkan masa. Perintah Ali pada seorang di sebelah setelah panggilannya terhubung. Ya, Ali menyelamatkan nyawa Maria. Belum saatnya wanita tua itu menyerah. Masih banyak hal yang harusnya nikmati setelah ini. Karena ini baru tahap awal. Permainan sesungguhnya belumlah ia mulai. Belasan tahun penderitaan nyonya mudanya akan ia balas lebih kejam daripada itu. Dan lebih lama dari itu. Bahkan jika Maria memohon mati pun, ia tak akan biarkan. Tidak, biarkan dia dulu. Biar dia merasakan hidup luntang-luntung di jalan. Ya, pantaunya sesekali. Jika ia mulai menyerahkan hidupnya, selamatkan dan buat dia makin sekarat. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.